warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya ada yang sudah kenal saya. Jadi di sini saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Binisa Lutfia. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani kalian belajar matematika dengan materi bangun datar segi 4. Oke, baik, sebelumnya saya mau tanya sama kalian, apa ada yang tahu pengertian bangun datar itu apa? Ada yang tahu? Iya, silahkan. Oh tidak. Jadi saya beritahu kalian, bangun datar itu sebuah bangun yang hanya memiliki sisi panjang dan sisi lebar. Jadi hanya bisa dilihat dengan satu sudut pandang, tidak bisa dari sudut pandang lain. Seperti misalkan meja itu 3 dimensi, itu dia memiliki ruang dan bukan termasuk bangun datar. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan pada kalian tujuan pembelajaran pada materi bangun datar segi 4 ini, yaitu kalian akan memahami pengertian dari persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Jadi itu merupakan contoh-contoh, itu merupakan jenis-jenis bangun datar segi 4. Oke, baik. Selanjutnya, kalian akan mengetahui sifat-sifat dari bangun datar segi 4 tersebut. Setelah mengetahui pengertian sifat, kalian juga akan mengetahui keliling, rumus keliling, juga rumus luas dari bangun datar segi 4 tersebut. Dan model pembelajaran yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu model pembelajaran mind mapping. Ada yang tahu model pembelajaran mind mapping itu apa? Jadi sebelumnya, karena kalian belum tahu, saya sedikit menjelaskan tentang model pembelajaran ini. Jadi mind mapping itu dalam bahasa Indonesia artinya peta pikiran. Peta pikiran itu seperti pikiran kita yang bercabang-cabang, kan pastinya di dalam otak kita itu memiliki berbagai cabang. Nah, sama seperti mind mapping juga berisi tentang cabang-cabang, di mana dalam cabang tersebut memuat pembahasan-pembahasan yang menjadi inti dari pembahasan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat mind mapping materi bangun datar segi 4 tersebut. Oke, selanjutnya jadi sebelum memulai pelajarannya, coba saya ingin kalian sudah tahu kan jadi bangun datar segi 4 itu apa? Coba salah satu sampaikan pengertian bangun datar segi 4, silakan. Lupa? Irza, silakan. Bangun datar segi 4 yaitu bangun datar yang memiliki 4 sisi. Iya, 4 sisi, betul sekali. Jadi di sini macam-macam bangun datar itu ada. Bangun datar segi 4 itu ada 6 macam. Coba kalian bisa sebutkan apa saja satu-satu. Ya, persegi, terus ya, terus ya, terus ya, ada 6 ya. Coba sekarang saya mau kalian mencari benda di sekitar sini yang memiliki memiliki ciri-ciri bangun datar segi 4. Satu orang satu, silahkan. Dari Zafira, silahkan. Ya, apa? Oh iya, Ilza, silahkan. Apa, Za? Papan tulis persegi. Iya, papan tulis persegi panjang. Selanjutnya meja, ya, bentuknya segi panjang. Zafira apa? Oh iya, ini laptop ya, bentuknya persegi panjang juga. Sekarang Salsa apa, Sa? Oh iya, pintar persegi panjang. Jadi yang kalian sebutkan itu semuanya persegi panjang. Coba saya pengen yang bentuknya persegi. Apa? Ini yang
Iya, ini apa upin ya? Dia bentuknya persegi. Selain itu ada, kalau kita mau lebaran biasanya bikin ketupat, dia bentuknya belah ketupat. Terus selanjutnya jajar genjang, biasanya atap rumah itu bentuknya jajar genjang. Kalau kita lihat dari kejauhan itu bisa membentuk jajar genjang. Oke, selanjutnya karena kalian sudah sedikit memahami tentang hal ini, di LKS silahkan dibuka halaman 17, yaitu ada materi bangun datar segi 4. Silahkan kalian pelajari. Sambil mempelajari, oh iya, saya mau kalian dibentuk kelompok untuk membahas salah satu bangun datar segi 4. Oke ya, saya bagi kelompoknya. Kelompok yang pertama Irza dan Safira. Nanti kalian boleh membahas tentang persegi panjang. Dan kelompok yang kedua jajar genjang, Ulfan dan Salsa ya. Jadi nanti kalian pembahasannya mengenai jajar genjang. Baik, sekarang ini saya berikan kertas untuk menulis hasil diskusi kalian. Silakan. Nanti ditulis saja. Jadi kalian akan menemukan ada silahkan mencari sifat-sifat, pengertian, terus selanjutnya rumus keliling dan rumus luas. Oke, sekarang saya kasih waktu untuk berdiskusi. Silakan didiskusikan. Nanti setelah didiskusikan, kalian bisa menyampaikan hasil diskusi kalian. Bisa tetap dalam tempat duduk, kalian menyampaikan. Nanti teman-teman agar bisa mendengarkan ya. Baik, saya rasa diskusinya cukup sampai di sini, sudah bisa dipahami. Oke. Sekarang silahkan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan. Dari tempat duduk saja nggak apa-apa. Saya menuliskan di depan. Persegi panjang ya. Ya, silahkan dibacakan hasil diskusinya, Mbak. Gambar persegi panjang seperti ini ya. Terus selanjutnya pengertiannya silahkan dibacakan. Persegi panjang yaitu segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar sama panjang dan sisi-sisi yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Iya, baik. Selanjutnya dibacakan. Sifat-sifat. Ya, sifat-sifatnya ada apa saja? Mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. 4 sisinya ini ya, dan 4 titik sudutnya saya namakan misalkan A, B, C, D. Jadi ada sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Sedangkan titik sudutnya ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Oke, selanjutnya Mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Oke, 2 pasang sisi yang sejajarnya yaitu sisi AB dan sisi DC. Sisi AB dengan sisi DC dan sisi BC dengan sisi AD. Oke, selanjutnya 4 sudutnya siku-siku. 4 sudutnya siku-siku. Berapa besar sudut siku-siku? 90 derajat. Iya, 90. Jadi
setiap sudutnya itu A, B, C maupun D itu besarnya 90 derajat, dimana dijumlahkan misalkan semuanya dijumlahkan ada 360 derajat. Oke, selanjutnya mempunyai dua diagonal yang sama panjang. Oke, dua diagonal yang sama panjang. Diagonal itu jadi garis A titik A ke titik C dibentuk sebuah garis, dia merupakan garis diagonal. Dan titik D menuju titik B, dia juga merupakan garis diagonal. Oke, selanjutnya Mempunyai dua buah simetri lipat. dua buah simetri lipat, jadi dia akan misalkan dilipat, akan saling menutupi. D dipasangkan dengan A, C dipasangkan dengan B, jadi ditekuk gitu ya, dilipat. Dan yang kedua adalah AD dan BC ini kita tekuk juga, maka dia termasuk dalam simetri lipat, jadi ada dua simetri lipat. Oke, selanjutnya kelompok 2 silahkan membacakan hasilnya. Kelompok 2 jajar genjang ya. Silahkan. Jajar genjang itu seperti ini gambarnya. Coba dibacakan. Iya. Iya, terus selanjutnya. Sifat-sifat memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. 4 sisi dan 4 titik sudut, ini sisinya, dia panjangnya sama. Terus selanjutnya ada yang sama dan ada dua pasang sisi yang sama panjang. Selanjutnya Memiliki 4 sisi sejajar yang sisi sejajarnya mana? Sisi sejajarnya sama seperti bangun persegi panjang. Jadi coba sebutkan sisi sejajarnya mana aja. Silakan Mbak Ulfa. Sisi AD dengan BC. Yang kedua AB dengan, iya betul, itu sisi yang sejajarnya. Selanjutnya baca sifat-sifat selanjutnya. memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Sudut tumpul dan sudut lancip. Jadi sudut tumpulnya adalah sudut D dan sudut B. Sudut lancipnya adalah sudut A dan sudut C. Ya, terus selanjutnya Sudut yang berhadapan sama besar. sudut yang berhadapan sama besar. Coba ada yang bisa menyebutkan sudut mana yang sama besar? Silahkan tunjuk tangan. Silahkan. Ayo tunjuk tangan. Yang tahu, masa nggak tahu ini mana yang sama besar? Ya silahkan. Ya, Irza. Sudut D sama besar dengan sudut B. Iya, terus. Sudut A sama besar dengan sudut C. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya bisa dibacakan sifat-sifat selanjutnya. Diagonal yang dimiliki tidak sama panjang. Oke, diagonalnya antara diagonal DB dengan diagonal CA, dia panjangnya sama apa tidak? Tidak ya, jadi dia memiliki dua diagonal yang panjangnya berbeda. Oke, selanjutnya Memiliki 2 simetri putar. dua simetri putar, jadi dia akan berputar 2 kali untuk tetap dalam posisi yang sama. Oke, selanjutnya Tidak memiliki simetri lipat. Dia tidak memiliki simetri lipat karena mau dilipat seperti apapun dia tidak akan membentuk suatu bangun. Jadi ada saja ruang atau bangun yang tidak tertutupi gitu ya. Oke, selanjutnya rumus keliling dan rumus luasnya. sisi pada Iya, oke. Jadi keliling itu penjumlahan antara semua sisinya. Baik itu dalam persegi panjang. Intinya setiap keliling itu adalah jumlah dari setiap sisi-sisinya. Selanjutnya untuk rumus luas dari jajar genjang apa Mbak? Dibacakan. Alas kali tinggi, alasnya adalah alas AB dan tinggi itu kita dapat mencari dari sini. Jadi tinggi itu yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi kita buat titik O di sini. Jadi tingginya adalah OD ya. Jadi
nanti luasnya AB kali OB gitu ya. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan? Akan bertanya yang belum paham atau masih kurang paham, belum mengerti atau gimana? Ayo silakan. Ya, silakan. Dalam LKS tertulis rumus luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi-sisi yang sejajar kali tinggi. Apa yang dimaksud jumlah sisi-sisi yang sejajar? Oh, baik. Sekarang berarti permasalahannya ada di trapesium ya. Trapesium itu saya buat trapesium sama kaki. Di trapesium sama kaki itu gambarnya seperti ini. Ini kakinya panjangnya sama ya. Oke, berarti sekarang saya namakan P, Q, R, S. Luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi ya. Jadi pertanyaannya tadi jumlah sisi sejajar kan? Jumlah sisi sejajar itu dia yang sejajar mana sisinya? Sisi PQ dan sisi SR ya, berarti dia sejajar. Kalau PS sama QR dia sejajar apa tidak? Tidak. Oke, sejajar itu seperti ini ya contohnya. Jadi jumlah sisi-sisi yang sejajar kita mencari ini dulu. Seringkali di situ diketahui bahwa rumus panjang PQ sudah diketahui, panjang SR sudah diketahui. Jadi nanti tinggal kita mencari, kita menjumlahkan saja. Jadi misalkan kita ada 8, di sini 4. Jadi rumusnya adalah setengah kali 8 ditambah 4 dikali tingginya itu sini ya. Kita bikin titik sama seperti jajarnya tadi, tingginya misalkan 3. Nah, ini dikali sama dengan setengah dikali 8 tambah 4 berapa? 12 dikali 3, setengah sama 12 dicoret 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi luas dari bangun trapesium tersebut yaitu 18. Begitu, masih ada pertanyaan? Sudah paham? Iya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ada. Iya, silakan. Mana yang dimaksud tinggi pada trapesium? Oh, tinggi pada trapesium itu jadi masih bingung tadi ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa kita membuat sebuah garis sehingga dia membentuk sudut siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat besarnya. Jadi tingginya yaitu garis SO. Itu yang dimaksud tinggi pada trapesium. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Iya, silahkan. Mengapa dalam LKS disebutkan bahwa persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang? Persegi adalah persegi panjang yang sisinya sama panjang. Oke, tadi siapa yang menjelaskan tentang persegi panjang? Pengertiannya gimana? Yaitu segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar sama panjang dan sisi-sisi yang berpotongan membentuk sudut 90. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Ini juga memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Coba sisi apa saja? AB dengan DC, terus AD dengan BC. Ya, dari sini dapat kita ketahui tadi kan panjang sisinya sama kan ya. Lah antara sisi AB dan sisi DC sama tidak panjangnya? Sama. Pada sisi AD dan sisi BC panjangnya sama tidak? Sama juga. Jadi dia memenuhi persyaratan persegi panjang tidak? Memenuhi kan? Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjangnya. Sudutnya 90 derajat juga. Ya, 90 derajat. Apakah memiliki 2 simetri lipat? Dia memiliki 2 simetri lipat, tapi karena panjangnya juga sama, akhirnya dia memiliki 4 simetri lipat. Dan dia juga memiliki 4 simetri putar, karena dia kan panjangnya sama sih. Ya, begitu. Cuma kalau persegi panjang itu ada panjang sisi, salah satu sisi yang lebih panjang. Kalau persegi itu semua sisinya sama gitu. Tapi tidak tidak salah jika kita mengatakan bahwa persegi adalah persegi panjang yang panjang sisinya sama. Oke. Sebentar ya. Jadi gambar di papan tulis tersebut merupakan salah satu contoh mind mapping. Ini saya telah menuliskan jajar-jajar di tengah-tengah ya. Ini saya ambil gambar jajar-jajar.
Terus kemudian di sini kita ada panah menunjukkan gambar, panah yang ke kiri menunjukkan pengertian, panah yang ke bawah menunjukkan sifat-sifat, panah ini menunjukkan keliling dan rumus luas. Jadi mind mapping itu konsepnya seperti ini. Di tengah itu ada sebuah poin yang akan kita bahas, dan selanjutnya ada cabang-cabang yang menunjukkan pembahasan dari poin yang di tengah ini. Ada yang masih bingung? Sudah paham ya? Oh, karena tadi kita hanya membahas 2 bangun ini saja, sebenarnya saya sudah menyiapkan mind mapping yang telah saya buat tentang bangun data segi 4. Boleh kalian gunakan untuk belajar di rumah untuk menambah wawasan dan informasi ya, ini ya. Silahkan. Oke, tapi saya sepertinya ada kesalahan pada, coba lihat di bagian jajar kenjang. Jajar kenjang itu yang warna biru bawah. Ya, lihat. Ya, di jajar kenjang itu rumus kelilingnya 2 kali alas plus tinggi, padahal bukan ya. Tingginya itu kan bukan termasuk dalam keliling. Dia harusnya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau 2 dikali sisi yang panjang dan ditambah sisi yang pendek gitu ya. Seharusnya itu ada kesalahan, nanti bisa diperbaiki, direvisi ulang sama kalian. Oke, untuk selanjutnya yaitu ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu bangun datar segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, ya, terbatas hanya 4 sisi. Sedangkan macam-macam dari bangun datar segi 4 ada 6, yaitu persegi, persegi panjang, jajar kenjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Untuk selanjutnya kalian saya kasih tugas ya di LKS halaman 19, ada soal tentang bangun datar segi 4. Silahkan dibuka. Nanti kalian boleh kerjakan. Bukan boleh, diharuskan mengerjakan ya. Untuk kalian belajar di rumah agar lebih paham lagi tentang materi ini, silahkan kerjakan nomor, coba saya lihat dulu. Ya, halaman 19 nomor 1 sampai 10. Oke, sudah paham ya? Kalian bisa mengerjakan di buku PR, nanti bukunya boleh dikumpulkan. Oh iya, terus untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya kan kita akan membahas soal ini, soal yang tadi saya berikan itu halaman 19. Dan untuk minggu depannya kalian harus mempersiapkan diri untuk ulangan harian pada materi bangun datar segi 4. Siap ya? Sudah saya beritahu dari sekarang, jadi mulai sekarang sudah mulai belajar tentang materi ini. Oke, baik. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Sudah jelas semua ya? Sepertinya waktunya sudah cukup ini. Jadi saya kira kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ulang, boleh secara langsung dalam saat jam pelajaran, boleh di luar jam pelajaran, silahkan bertanya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Pembelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Oke, sekarang nanti kalau PR-nya ada yang bingung boleh dikerjakan bersama-sama. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam